Mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan telah proses yang begitu panjang sehingga pada awal bulan kemarin, akhir tahun telah diputuskan bahwa barang ini untuk dimusnahkan. Proses dari penangkapan ini diawali dari bulan Mei tahun 2022. Setelah dilaksanakan penyidikan, kemudian diserahkan ke Kejaksaan, maka pada awal Desember kemarin sudah diputuskan untuk barang dimusnahkan. Kenapa ini menjadi satu proses yang paling penting buat kita? Kalau kita lihat seperti itu memang sudah tidak layak pakai. Barang-barang ini bisa memberikan, memang ada yang masih dipakai di luaran, tetapi barang ini kan tidak layak untuk kita pakai. Masih ada yang menebarkan penyakit segala macam. Oleh karena itu hari ini berdasarkan barang ini memang ada di tempat kami karena memang dititipkan oleh Kejaksaan Hubungan. Masih ada lagi yang lain yang belum selesai, masih dalam proses. Mudah-mudahan juga prosesnya akan dipercepat. Kami TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal 13 akan selalu berupaya menjaga ketertiban pelanggar-pelanggar hukum yang ada di sekitaran kita ini. Mudah-mudahan kami mampu melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Rasa itu, silakan yang lain kalau ingin ditanyakan, tanya dengan Pak Jaksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui proses kepabeanan itu dapat digagalkan. Ini memang jalur masuk kita. Ini tempat bongkarnya biasa pare. Kalau enggak buton, kampung saya sendiri sih. Siap. Jadi memang ini adalah barang-barang yang disita ini adalah barang-barang yang dianggap ilegal berdasarkan ketentuan undang-undang karena masuk ke Indonesia tidak melalui proses kepabeanan. Sehingga di dalam proses penegakan hukumnya barang-barang tersebut itu diperintahkan oleh pengadilan untuk dirampas, untuk dimusnahkan. Mungkin teknis terkait dengan kapan proses penangkapan bisa dijelaskan lebih lengkap dari Danlan Tamal. Dan proses gakumnya memang kemarin ini putusannya dari tahun 2022, 15 November putusannya, hanya memang baru dapat kita laksanakan karena kondisi geografis kita terpisah oleh jarak dan waktu, sungai dan kali, sehingga memang kami dari Kejaksaan Bulungan berterima kasih yang sangat luar biasa kepada Danlan Tamal beserta jajaran mau menampung Balpres ini juga Pak, karena lumayan banyak ini. Kalau masih terikat memang masih bagus tampilannya, tapi kalau sudah terbongkar kayak begini sudah ada bau yang mungkin bisa mengganggu. Sangkanya, tapi nanti setelah tersangka itu kita lanjutkan ke PJU. PJU itu kalau diangkat nama pejabat utama, tapi kalau ini jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum. Dibalik-balik dikit lah. Jadi mungkin yang jawab beliau. Mohon izin Bapak menjelaskan bahwa perkara ini karena sudah sampai ada putusan berarti sudah proses penyidikan selesai. Jadi dari proses penyidikan itu penyidik dari Lantamal itu menyerahkan seperti biasa kayak prosesnya Polri. Jadi ada proses tahap 2 penyerahan dari tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Kemudian kita limpahkan proses persidangannya, kita sidang di PN Tanjung Selor, alhamdulillah putus dan putusannya sudah ingkrah. Jadi tidak ada upaya hukum baik dari tersangka maupun daripada kami dari penuntut umum karena tuntutannya juga sesuai dengan putusan. Jadi demikian. Berapa orang Pak terpidananya, terus komisinya berapa? Dalam perkara pelayaran seperti ini yang paling bertanggung jawab yang selalu dijadikan tersangka karena kapal itu saja yang menjadi tersangka. Satu orang aja kan? Ya. Ada putusan hukuman penjara? Terkait putusan, mungkin saya bacakan putusannya.
Yang pertama itu menyatakan terdakwa Mustaring bin Usman itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar atau SPB yang dikeluarkan oleh Syaha Bandar. Selanjutnya penjatuhan pidana dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda senilai 2.500.000 subsidiar 1 bulan kurungan. Jadi kalau dendanya tidak dibayar itu dikurung dengan kurungan 1 bulan. Kemudian barang bukti 1 unit kapal KM Lumba-Lumba ukuran 4 GT dikembalikan kepada pemiliknya. Balpres 70 karung, barang pecah belah 2 kardus dirampas untuk dimusnahkan. Demikian untuk putusannya. Itu putusan nomor 204/Pit B 2022 PN Tanjung Selor November kemarin. November.